sampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, Bapak Kapolri, sahabat saya itu teman saya Tulistyo Sigit Prabowo ya, untuk janganlah memberikan buah mangga yang karbitan, buah mangga yang masih mentah tapi dikarbit ke kejaksaan. Anda harus profesional, sebagaimana yang diminta ya, bahwa kepolisian itu harus melakukan reformasi total, termasuk di sini. Jangan berikan mangga mentah karbitan kepada kejaksaan. Yang ada nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mukhtar Official. Kali ini kita akan reaction video-video menarik dan terbaru. Masih di polemik ijazah Bapak Jokowi yang sudah pasti dan jelas keasliannya ya guys ya, yang sudah bertahun-tahun belum selesai juga. Kali ini teroris mulai panik minta tolong ke Presiden Bapak Prabowo. Ya ini si Dr. Tifa ya, dia meminta tolong kayak ini dengan Bapak Presiden Prabowo ya, dan dia berkuar-kuar bahwa Jenderal Listio Sigit itu adalah temannya katanya guys. Dan ini sudah kelihatan titik terang ya untuk pendukung Bapak Jokowi bahwa tidak lama lagi akan segera digelar sidang dan teroris-teroris Panji ini akan segera dipenjarakan ya guys ya. Itu dilihat dari kepanikan mereka ya. Kita lanjut video berikut biar tidak gagal paham. Pingpong sana pingpong sini ya, karena kejaksaan udah pasti akan mengembalikan lagi berkas itu kepada kepolisian. Biayanya besar sekali yang harus ditanggung oleh negara ini, ditanggung oleh pajak kita ya. Setiap kasus ini menghasilkan membutuhkan biaya besar sekali ya, ratusan juta bahkan mungkin miliaran. Masa kita semua akan kalah melawan satu orang yang jelas-jelas melakukan pemalsuan? Polda Metro Jaya menegaskan bahwa buku analisa ijazah Jokowi karya Roy Suryo CS tidak memenuhi standar akademik. Kabid Humas Kombes Budi Hermanto menyebut isi buku tersebut hanyalah berupa asumsi sepihak dan bukan karya ilmiah. Produk akademik yang sah seharusnya memenuhi standar etika serta metodologi penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Polisi menyatakan bahwa setiap tulisan ilmiah wajib menjaga integritas data serta melindungi hak pribadi dari subjek penelitian. Roy CS peneliti gadungan ya, buku mereka cacat. Berarti kalau sudah cacat dan diakui itu sudah melanggar hukum ya guys ya. Ini bisa dilaporkan ke pihak yang berwajib ya kayaknya. Ini si Panji ini hanya sepihak, isi bukunya hanya menjelek-jelekan Bapak Jokowi ya. Dia tidak jadi sebagai pelajaran bagi generasi-generasi muda ya. Anda peneliti, bawa data. Anda peneliti, bawa data. Tidak ada peneliti yang teriak-teriak di kantor polisi, di jalan-jalan, demo-demo dengan mengklaim intelektual. Itu gadungan. Betul sekali. Jokowi sekarang bukan Jokowi yang dulu. Saperkui ono watese. Selama 10 tahun menjabat sebagai presiden, Jokowi memilih diam. Fitnah, hoaks, dan tuduhan keji tentang dirinya dibiarkan berlalu tanpa perlawanan hukum. Bukan karena lemah, tapi karena posisi seorang presiden itu menuntut sikap menahan diri. Jika saat itu Jokowi melaporkan para penyebar fitnah, publik bisa saja menudingnya otoriter, anti kritik, bahkan menekan rakyatnya sendiri. Namun situasinya kini berbeda. Jokowi sudah bukan presiden. Ia kembali menjadi warga negara biasa, masyarakat sipil, yang memiliki hak penuh untuk membela nama baiknya. Sebagai rakyat biasa, Jokowi tak lagi dibebani simbol kekuasaan. Maka langkah hukum yang diambil hari ini bukan soal balas dendam, melainkan bentuk perlawanan terhadap fitnah yang terus diproduksi. Pesannya jelas, kesabaran ada batasnya. Dan diam terlalu lama justru bisa dianggap pembenaran. Betul sekali guys ya, Bapak Jokowi yang sekarang itu bukan seperti Bapak Jokowi yang dulu. Yang dulu masih menjabat sebagai presiden, dia hanya diam dan mengalah. Kali ini dia warga biasa atau warga sipil seperti kita ini guys ya. Jadi ada hak dia atau kewajiban dia untuk membela harga dirinya ya guys ya. Makanya dia segera melaporkan si gerombolan teroris Panji CS ini ke pihak yang berwajib tentunya guys ya. Tanya dulu kepada pengacaranya, tolong dijawab, apakah menurut Egy Sujana memang ijazah Jokowi itu tidak palsu? Tolong jawab, jangan mutar-mutar.
Egy datang sana mengambil haknya, bukan mempertanyakan. Itu bukan kembali. jawaban. Karena begini Bang, abang mungkin paham, abang mungkin harus pasti paham. Ya. 184 KUHP Ya. yang lama, Ya. barang yang sudah jelas. Pengacara Bapak Egy Sujana ya, saat ditanya oleh pengacara kondang Hotman Paris ya, dia tidak bisa menjawab apakah ijazah Bapak Jokowi itu asli atau gimana. Dia cuma muter-muter guys ya. Rupanya tidak bisa menjawab dan dia kebingungan. Nggak perlu diperjelaskan lagi. Oh, kita akui itu formalitas, tapi secara substansi di hati nurani klien Anda, apakah menurut Egy sama Dame Lubis memang itu tidak palsu atau memang ya udah deh daripada gua bermasalah? Tidak itu tidak itu substansi ke sana. Ya, tapi Anda jawab dulu atau memang tidak mau jawab apakah menurut Egy dan Dame ijazahnya palsu atau tidak atau memang dianggap sah? Saya ingin tunggu jawaban saya ini, apakah yang lainnya di tersangka ini ke Solo apa tidak? Kedua, apakah ini terus dia ke pengadilan dan pengadilan membuktikan itu asli atau tidak? Maka di situ saya akan mengeluarkan komentar. Jadi sekarang ini Anda belum bisa jawab ya? Nggak perlu saya jawab karena itu sesuatu yang sudah jelas, nggak perlu diperjelas. Ini jawaban dari pengacara Bapak Egy ini tidak pas ya guys ya. Tentunya kalau Pak Egy dan Pak DHL itu sudah datang atau sowan ke kediaman Pak Jokowi, secara tidak langsung dia sudah mengakui keaslian ijazah Bapak Jokowi ya guys ya. Cuman dia itu kadang untuk menyatakan dia itu gengsi karena sudah terlanjur dulu-dulunya itu memfitnah dan mengakui bahwa ijazah Bapak Jokowi itu palsu, makanya dia tidak berani menjawab guys ya. Ini suatu perbuatan yang tidak kesatria ya. Kekuatan Pak Jokowi apa? Kok kuat sekali meskipun sudah digoyangkan. Saya bilang kekuatannya begini, Pak Jokowi itu sudah dicari-cari. Salahnya korupsinya nggak ketemu, nggak pernah korupsi, keluarganya nggak ikut-ikut ngurusi urusan proyek negara, anaknya juga tidak. Nah itu kekuatannya, sehingga cari kelemahannya nggak ada. Meskipun mungkin dari sudut manajerial lemah. Saya cuma pernah bilang begitu, itu pun di luar negeri, di Mesir saya bilang dalam sebuah pertemuan ada yang tanya begitu. Saya bilang, ya itu coba, itu lawan-lawannya udah cari salahnya, korupsinya nggak ada sama sekali. Kalau ada udah habis dia. Mahfud MD ya, walaupun dia memusuhi Bapak Jokowi tapi dia masih memuji kebaikan Bapak Jokowi. Memang Bapak Jokowi kalau dicari-cari kesalahannya memang nggak ada guys ya. Soalnya dia tidak pernah korupsi, dia merakyat ya, dan selalu berjuang seorang negarawan memikirkan rakyatnya ya guys ya. Itulah Jokowi. Jokowi, sesegera mungkin Anda memerintahkan sejumlah lawyer atau kuasa hukum yang sudah ditunjuk untuk segera menyeret para tokoh yang tidak pernah berhenti meminta Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya. Mbah Amin Rais ya guys ya, dulunya selalu memusuhi Bapak Jokowi dan memfitnah bahwa ijazah Bapak Jokowi itu palsu ya guys ya. Ini Amin Rais ini rupanya sengkuninya zaman modern ya guys ya. Dulunya memfitnah, ini segera sadar, dia takut ya. Karena rupanya dia sudah mengetahui bakal ijazah Bapak Jokowi itu keasliannya ya guys ya. Cuman kadang-kadang namanya sengkuni itu ya memfitnah sana sini guys ya, sebagai pengadu domba itu. Dia tidak gerak secara langsung tapi dia menyuruh orang lain ya untuk memfitnah Bapak Jokowi dan membuat gaduh. Ini pikiran sengkuni zaman modern ya, itu si Mbah Amin Rais ini. Ingat baik-baik, masyarakat saya ingatkan dan saya berikan informasi. Kenapa saya katakan saya yakin itu asli? Yang pertama, yang mempunyai hak untuk mengatakan itu asli. Karena mereka yang mengeluarkan, kan itu. Yang kedua, pengecekan di laboratorium forensik Mabes Polri itu menyatakan bahwa itu identik dengan ada uji sampel dengan ijazah yang lain. Ya, itu yang kedua. Ya. Yang ketiga, KPU dari tingkat wali kota, gubernur, presiden itu semuanya sudah mengakui. Kalau seandainya tidak mengakui di KPU, masa seluruh KPU ini bodoh semua, goblok semua. UGM Civitas. Itu pernyataan Irjen Riki Sitohang ya guys ya.
bahwa menyatakan 100% bahwa ijazah Bapak Jokowi itu asli guys ya, tidak palsu. Itulah pernyataan dari Bapak Irjen Rizky Sitohang ya guys. Akademika yang terkenal di Indonesia tidak akan mungkin melacurkan diri. Profesor Opa ngomong atas nama universitas ini, nggak main-main loh. Terus ada orang yang sok-sokan dengan fotokopi palsu. Yang palsu ya dirimu. Kan gitu, kita pengen yang waras-waras saja, Bung Ade, gitu loh. Saya sebagai rakyat dirugikan 10 tahun dipimpin oleh presiden yang ijazahnya palsu. Seperti itu, Pak. Nggak, aku nakon mana gitu. Dosen dirugikan ke opone. Mungkin Roy Suryo menjadi botak, menjadi kurus. Mungkin. Nggak tahu ya. Mungkin. Dia merasa dirugikan apa sih pada faktanya rakyat memilih dia 2 periode jadi presiden Republik Indonesia. Rakyat aja nggak ribut, merasa bahwa bersyukur Pak Jokowi memimpin negara ini pada saat itu sudah memberikan terobosan-terobosan yang terbaik kepada negara ini, membangun infrastruktur. Ya namanya manusia pasti ada kekurangan-kekurangannya, kan tidak sempurna ya. Tapi lebih banyak manfaatnya sudah diberikan kepada bangsa Indonesia dan juga dirasakan oleh orang bersangkutan ini. Kalau nggak ini hasil karyanya Pak Jokowi, jangan kau lewati jalan itu. Betul sekali Pak Irjen ya. Mereka itu si pembuat gaduh atau teroris panci ini selalu melihat dari kejelekannya Bapak Jokowi, bukan melihat dari prestasi Bapak Jokowi ya. Padahal yang mereka rasakan saat ini seperti jalan itu hasil karyanya Bapak Jokowi waktu menjabat sebagai presiden ya guys ya. Ini karena si Panji ini memiliki rasa iri dan dengki, makanya dia selalu menjelek-jelekkan Bapak Jokowi. Bangkang kamu. Kan gitu ya. Lo sekarang kok merasa dirugikan? Lo kamu aja nggak pernah berbuat apa-apa ya? Apa yang sudah kau tanyakan pada negara ini sehingga kau merasa dirugikan? Terus apa yang sudah kau buat untuk negara ini? Malah bikin kacau, malah bikin rusak. Tapi Pak Groseno nggak bingung. Nah lo. Beliau nggak bingung, Pak. Dengan tegas menyatakan saya kenapa ikut-ikutan ini. Saya pernah berjumpa dengan Pak Jokowi, melihat mukanya. Saya bandingkan dengan foto yang di ijazah, beda. Oleh karenanya saya meyakini itu tuh palsu. Makanya saya ikut-ikutan. Kira-kira begitulah kayak satu terjemahkan bahasa bebasnya. Ya apa ya? Iya. Ya apa ya? Ayo. Iya Pak Sambi. Iya. Lenek Pak Jokowi itu sama dengan yang dulu berarti baby face dong. Nggak berubah. Nggak berubah. Ngungsungi. Itu. Benar. Tapi kulit ngungsungi. Ngom terus. Enggak tua ya gitu. Ya podo be aku ya. Akan gondrong dulu. Gondrong. Nah, sekarang kan seperti ini. Sesuai dengan umur kita loh kan. Nah, terus aku palsu dong kalau gitu. Iya. Nggak diterima aku dia kabri ya. Ini Semua warga sowan ke rumahnya Bapak Jokowi sampai tahan ngantri ya guys ya. Itu membuktikan bahwa warga atau rakyat Indonesia masih tetap cinta kepada Bapak Jokowi ya. Bapak Jokowi adalah seorang pemimpin dan negarawan yang berjiwa besar dan berhati legowo ya guys ya. Makanya rakyat datang untuk mendoakan keluarga Bapak Jokowi. Demikianlah guys ya, video-video singkat ini semoga berkenan di hati dan ada manfaatnya guys ya. Dan kita doakan bersama semoga polemik atau kegaduhan yang terjadi di negara Indonesia ini segera berakhir.
kita doakan bersama. Terima kasih telah menonton video ini. Saya doakan semoga kita semua diberi kesehatan, kesabaran, dan umur yang panjang, tentunya rizki yang melimpah. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.